Kita lihat saat ini sedang ada fase atau momen pengambilan sumpah, di mana ini merupakan hal yang krusial dari persidangan dalam agenda pembuktian atau saat ini pemberian saksi. Kenapa? Karena dalam permintaan pernyataan dari saksi, ini adalah harus diberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tingkatan SMA kelas 11 bab 3, yaitu Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sebelum materi kita lanjutkan, mari kita amati video berikut ini. Kita lihat saat ini sedang ada fase atau momen pengambilan sumpah, di mana ini merupakan hal yang krusial dari persidangan dalam agenda pembuktian atau saat ini pemberian saksi. Kenapa? Karena dalam permintaan pernyataan dari saksi, ini adalah harus diberikan keterangan yang sejujur-jujurnya, seperti apa yang dikatakan beberapa waktu lalu dalam dialog breaking news antara Bayu Sutiono dan Budiman Tanerujo, di mana proses pengambilan sumpah ini menjadi penting juga. Karena nantinya pemeriksaan saksi ini tidak akan berdiri sendirian, akan ada tahap cross examination dengan pernyataan saksi lainnya, di mana pernyataan seorang saksi ini sudah disumpah dan harus dinyatakan sebenar-benarnya. Silahkan menuliskan 5 pertanyaan mengenai video tersebut berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia di kolom komentar di bawah ini. Apa sih makna dan karakteristik sebuah hukum? Menurut Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Hukum merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Hukum berfungsi sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, serta fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Hukum terbagi atas beberapa golongan. Menurut sumbernya, hukum terbagi atas 4. Yang pertama, hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, dan yang terakhir, hukum traktat. Kalau berdasarkan bentuknya, hukum terbagi 2. Yang pertama hukum tertulis dan yang kedua hukum tidak tertulis. Ada juga golongan hukum berdasarkan tempat berlakunya, seperti hukum nasional, hukum internasional, dan hukum asing. Hukum juga dibagi berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum
atau hukum positif yang berlaku sekarang. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif yang akan datang. Dan yang ketiga, hukum universal, hukum asasi atau hukum alam. Dari cara mempertahankannya, hukum terbagi dua, yaitu hukum material dan hukum formal. Kalau berdasarkan sifatnya, hukum ada yang memaksa dan hukum ada yang mengatur atau melengkapi. Selain itu, menurut wujudnya, hukum ada dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Tetapi jika menurut pribadi yang diatur, hukum suatu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Ada juga penggolongan hukum berdasarkan isi masalah yang diaturnya, yaitu hukum publik dan hukum privat. Namun pada dasarnya, tujuan hukum itu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, bisa mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia. Nah, kalau di Indonesia, sumber hukum formal itu berasal dari undang-undang atau statuta, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, keputusan hakim atau jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Pada kesimpulannya, sebagai sebuah negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tata hukum sendiri. Meski Indonesia telah merdeka, tata hukum Indonesia belum sepenuhnya dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Indonesiaku pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.